Sebelum manusia menamai arah, menghitung waktu, atau berdebat tentang bentuk bumi, ada satu fakta yang diam-diam mengawasi kita sejak awal. Bumi ini tidak pernah berkata apa-apa, tapi seluruh hidup kita bergantung pada bentuknya. Sebelum peta, sebelum kompas, dan sebelum teleskop, alam semesta sudah berjalan. Di antara cahaya bintang dan gelap malam yang tidak bertepi, bumi mengapung seperti titik kecil yang membawa satu rahasia, bahwa bentuknya akan menentukan cara kita melihat diri sendiri dan cara kita melihat Sang Pencipta. Jika kita mundur jauh ke belakang, pada masa ketika manusia pertama kali menatap cakrawala, mereka melihat dunia sebagai hamparan besar yang menyatu dengan langit. Mereka belum tahu apa itu gravitasi, belum membayangkan apa itu orbit. Mereka hanya tahu satu hal: bumi terasa stabil, tenang, dan dapat ditinggali. Yang menarik, wahyu tidak turun dengan gaya astronomi. Al-Quran tidak menggambar bumi seperti ilmuwan menggambar diagram. Al-Quran berbicara lebih dalam, seolah mengajak manusia untuk merasakan dulu sebelum menjelaskan. Disinilah perjalanan kita dimulai. Di sebuah planet yang terlihat biasa, tapi menyimpan cerita unik ketika dilihat lewat bahasa Islam dan bahasa sains. Ketika wahyu turun, Allah menyebut bumi sebagai Madda al-Arb, dibentangkan agar dapat dijelajahi. Di ayat lain muncul Bisaton, hamparan yang memudahkan langkah manusia. Dan ada Firoshan, tempat yang terasa seperti alas, menenangkan dan dapat dihuni. Kata-kata ini bukan sekedar istilah. Di baliknya ada cara pandang, bahwa manusia hidup sebagai makhluk yang merasakan dunia lewat langkahnya, lewat pandangannya, dan lewat pengalamannya. Hamparan adalah cara manusia sehari-hari merasakan bumi. Para mufasir sejak berabad-abad lalu tidak menafsirkan sebagai bentuk. Mereka melihatnya sebagai pengalaman. Manusia merasakan bumi seperti lantai panjang yang tenang. Maka wahyu berbicara dengan bahasa manusia, bukan bahasa geometri. Tafsir At-Tabari menggambarkan bumi sebagai tempat yang dibuat tenang untuk manusia tinggal. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan ayat-ayat penghamparan sebagai gambaran fungsi, bukan bentuk. Bahasanya lembut, pesannya sederhana. Bumi ini bukan sekedar objek astronomi, ia adalah rumah. Dan rumah bukan sekedar soal bentuk, tetapi soal bagaimana ia menopang kehidupan. Kalau kita berhenti sejenak dan memperhatikan, bahasa wahyu ini memberikan kesan yang sangat manusiawi. Bumi tidak digambarkan sebagai angka, tapi sebagai tempat yang menghadirkan kenyamanan, tempat di mana manusia merasa aman, di mana langkah-langkah kecil kehidupan bisa berlangsung dari generasi ke generasi. Sains selalu memotret rumah ini dari luar dengan cara berbeda, tanpa menabrak makna wahyu. Dari orbit, bumi terlihat seperti bola biru yang sedikit memipih di kutub dan melebar di khatulistiwa. Sains menyebutnya oblate spheroid, bola pepat. Bukan bulat sempurna, bukan telur, bukan pula datar. Bumi mirip bola air yang diputar cepat. Bentuknya mengikuti gaya gravitasi dan rotasi.
Bila kita berada di luar angkasa, lengkung bumi begitu jelas, seperti busur halus yang membatasi biru dan hitam. Tapi saat kita kembali ke tanah, berjalan di kota atau di padang pasir, bumi terasa luas dan rata. Dua sudut pandang, dua jarak pandang, dan keduanya benar dalam konteksnya. Yang unik, kamera luar angkasa tidak pernah merekam bumi sebagai hamparan. Namun ketika kita berdiri di atasnya, bumi tetap terasa rata dan tenang, persis seperti bahasa wahyu. Itulah keindahan pengalaman. Apa yang mata lihat di permukaan berbeda dari apa yang dilihat dari langit. Lalu muncullah pertanyaan klasik. Kalau begitu, apa maksud kata dahaha? Bukankah itu berarti telur burung onta? Mayoritas mufasir tidak menafsirkan dahaha sebagai bentuk telur. Makna klasiknya menghamparkan, meratakan, dan menyediakan tempat tinggal. Akar katanya luas dan lebih dekat pada fungsi bumi, bukan bentuk bumi. Kata ini dalam penjelasan bahasa berkaitan dengan tindakan membuat sebuah tempat menjadi layak huni, bukan mendeskripsikan bentuknya. Jadi wahyu tetap berbicara pada tingkat manusia, pada pengalaman sehari-hari, bukan pada rumus geometri yang bahkan belum dikenal masyarakat awal. Hadis sahih pun tidak memberikan rincian bentuk. Ia hanya menggambarkan bumi sebagai ciptaan yang dibentangkan, dijaga, dan diberi langit sebagai pelindung. Bahasanya penuh kontemplasi, bukan konfirmasi geometri. Seolah manusia diajak untuk merenung, bukan mengukur. Sains kemudian melengkapi ruang kontemplasi itu dengan data yang bisa diukur. Bayangan bumi pada bulan saat gerhana selalu melengkung. Pesawat jarak jauh mengikuti kurva bumi tanpa disadari. Air laut menempel pada planet karena gravitasi yang memusat. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada permukaan datar. Jika bumi datar, banyak fenomena alam yang tidak akan berjalan seperti sekarang. Angin tidak akan mengalir stabil, lautan tidak akan mengelilingi planet, dan satelit tidak akan bisa mengorbit tanpa jatuh. Para astronot, mereka tidak pernah menemukan tepi. Yang mereka lihat hanyalah lengkung lembut bumi yang perlahan berubah warna mengikuti matahari. Pemandangan itu tidak pernah gagal membuat tubuh manusia diam selama beberapa detik, terpesona oleh fakta bahwa rumahnya begitu kecil, namun begitu sempurna. Ini bukan opini, ini hasil pengukuran. Ayat-ayat tentang bumi dalam Al-Quran berbicara tentang tanda, bukan bentuk. Tanda tentang bagaimana bumi menumbuhkan tanaman, menyediakan air, menstabilkan hidup manusia, dan menjadi lantai bagi perjalanan mereka. Allah berfirman, "Dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin." Tanda bisa berupa apa saja, dari hujan yang turun, tanaman yang tumbuh, sampai orbit yang menjaga bumi tetap berada di jalan yang aman. Para mufasir menjelaskan bahwa tanda mencakup apapun yang membawa manusia menuju kesadaran, termasuk bagaimana bumi berputar, menahan atmosfer, dan bergerak tanpa suara. Ketika langit malam cerah, ada ritme kecil yang terjadi tanpa kita sadari. Bumi yang berputar. Dalam sehari, planet ini memutar dirinya sendiri dengan kecepatan sekitar 1000 km per jam di khatulistiwa.
cepat sekali, tapi terasa sunyi. Rotasi itulah yang menggeser cahaya perlahan, membuat siang berganti malam dengan lembut. Tanpa putaran ini, satu sisi bumi akan membeku, sisi lain akan terbakar. Kehidupan tidak mungkin bertahan. Bentuk bumi hanyalah satu detail kecil dari kisah besar, bahwa ciptaan ini berjalan dalam aturan yang rapi. Islam tidak pernah mengunci bentuk bumi. Islam membuka ruang penyelidikan. Dan sains tidak menyingkirkan makna. Sains memberikan detail untuk direnungkan. Di titik ini, manusia melihat dua horizon sekaligus. Horizon wahyu yang mengajak merenung, dan horizon sains yang mengajak menyelidiki. Bumi bukan sekedar bola yang berputar. Ia panggung tempat manusia menjalani takdirnya. Ia jejak keteraturan yang memandu kita untuk merenung, bukan bertengkar. Manusia tidak diciptakan untuk memperdebatkan bentuk bumi. Manusia diciptakan untuk membaca tanda-tanda yang sudah dibentangkan sebelum kita hadir. Perjalanan kita di bumi memang singkat, namun pemahaman kita tentang ciptaan ini, tentang makna, tentang kebijaksanaan Allah akan terus berjalan jauh setelah langkah kita berhenti. Dan pada akhirnya, ketika manusia memandang bumi dari ketinggian atau memandang tanah di bawah kakinya, ia akan menyadari satu hal. Bentuk bumi tidak sekedar menjelaskan dunia. Ia menjelaskan siapa kita, dari mana kita datang, dan betapa lembutnya ciptaan ini disiapkan untuk kehidupan. Inilah bumi, rumah kecil kita di tengah kosmos. Bentuknya dijaga, geraknya diatur, dan tanda-tandanya dibentangkan, agar manusia belajar mengenal diri sebelum mengenal dunia.